Mana letaknya? Tengah aja. Tadi udah tanam belum? Sama. Kalau tadi Saya tuh. Artinya aja Pak aja gitu. tadi segini. Tadi segini. Iya. Udah langsung lihat aja di kamera. Iya. Dekat banget. Kata tapi Majuin aja, maju. Oh, ya udah, ya udah. nanti ini dia. Ya nanti besok sini aja. Kita mulai. Oh, udah nyeting maaf ya. Ada beberapa. Ya. Siap. Dan yang ada secara umum hari ini kita kita yang kedua kita bicara tentang lingkungan dan kuat di rumah kita memakai protokol kesehatan karena bagi teman-teman bagi yang mau anak kecil dimohon agar kajian dari lingkungan dan kuat
Demikian dari kami peraturan ini agar kajian dan insyaallah nanti kita juga di hari Selasa akan ada Ustaz Hafiz kita dengan Muhammad Syarif kajian pada maghrib. Demikian dari kita insyaallah kajian sesuai dengan Ustaz. Sakit dengan Bu. Main di pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dipertemukan di masjid yang mubarak, yang mulia ini, Masjid Al-Amin, yang semoga pertemuan kita ini senantiasa menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, menjadi sebab kita dipertemukan dan dikumpulkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teladan kebaikan dari para ulama terdahulu. Teladan kebaikan atau panutan kebaikan ini tentu saja dibutuhkan oleh setiap hamba, setiap manusia setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memotivasi dirinya dalam kebaikan. Kita semua yakin
Taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah kunci segala kebaikan. Hati manusia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima petunjuk, untuk bisa mengamalkan Islam dengan benar, untuk bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan keimanan, kemudian mengamalkan kebaikan-kebaikan. Ini taufik hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab di dalam agamanya agar seseorang itu termotivasi dan mudah mengamalkan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang berhubungan dengan al-iqtida, mengambil teladan. Ini salah satu potensi yang ada pada diri manusia. Manusia itu punya kecenderungan untuk meniru, mengikuti, apalagi terhadap orang yang disukai dan dicintainya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an agar kita meniru atau meneladani hamba-hambanya yang soleh? Contoh yang kita kenal semua di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kebaikan bagimu, panutan kebaikan bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir. Ini teladan digandengkan dengan iman, digandengkan dengan keinginan kita mendapatkan rahmat Allah. Menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman mesti akan termotivasi ketika mereka membaca, mereka mendengarkan kisah-kisah kebaikan, kemuliaan akhlak, kesungguhan dalam berdakwah dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu setiap orang yang beriman mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaannya kepada siapapun di kalangan manusia. Ini contoh ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bahwa teladan kebaikan itu kita butuhkan, dan ini adalah sebab yang akan memotivasi kita melakukan kebaikan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa." Jiwa-jiwa manusia itu adalah junudun mujannadah. Ibaratnya seperti rombongan atau tentara yang suka berkumpul. Ya, yang suka bersama. Fama ta'arafa minha talafa. Yang saling kenal di antaranya maka dia akan dekat. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Sedangkan yang saling tidak mengenal, maka dia akan menjauh, maka dia akan cenderung menyelisihinya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apa makna hadis ini? Bahwa jiwa manusia itu ketika mengenal sesuatu, menganggap baik pihak lain, orang lain, mencintainya, maka dia cenderung ingin menyerupakan diri dengannya.
cenderung ingin mengikutinya, mengambil teladan darinya. Makanya disinilah kenapa para ulama menyebutkan bahwasanya yang namanya keteladanan ini pengaruhnya dalam menumbuhkan kebaikan pada diri manusia itu bisa bahkan melebihi kebaikan ya yang didapatkan dari sekedar nasihat saja. Memang nasihat tentu bermanfaat. Tetapi kalau ada contoh teladan, maka ini lebih memotivasi jiwa kita, lebih menggerakkan hati kita untuk bisa langsung mencontoh teladan yang disebutkan di hadapan kita tersebut. Ini kisahnya. Kenapa dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah orang-orang yang soleh. Kisah nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di antara tujuan utamanya adalah untuk meneguhkan hati kita. Ya, sekarang kalau kita mengamalkan kebaikan, kita ingin bersungguh-sungguh berislam. Terus kita baca di dalam Al-Quran, ternyata dulu para nabi berjuang untuk bisa menyebarkan Islam, mengamalkan Islam, bisa mendakwakan Islam. Saat ini kita akan termotivasi, ternyata ada orang-orang yang mulia yang telah mendahului saya. Kalau saya ingin mulia, saya ikuti jalan mereka. Akhirnya ini akan membangkitkan semangat kita untuk meneladani mereka dalam kebaikan. Kalau kisah keteladanan ini saja dibutuhkan oleh Nabi Muhammad SAW, makanya Allah menceritakan tentang kisah-kisah Nabi yang terdahulu, apalagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua yang kami kisahkan kepadamu wahai Rasulullah, semua yang kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, dari kisah-kisah nabi-nabi atau rasul-rasul yang terdahulu, ini tujuannya untuk kami teguhkan hatimu. Untuk menjadi sebab keteguhan hatimu. Agar Rasulullah SAW bersabar dalam berdakwah. Agar bersabar menerima cobaan-cobaan dari penentangan kaum kafir Quraisy. Ya, karena seperti tadi, seseorang yang ketika mengalami cobaan dalam dakwah, pasti dia akan jatuh mentalnya. Tapi kalau dia ingat orang-orang yang mulia yang sebelum dia ternyata telah menempuh jalan kebaikan ini dan mereka bersabar, maka dengan sebab itu dia akan menjadi lebih kuat dan lebih teguh dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Rasulullah sebagaimana telah bersabarnya para rasul-rasul ulul azmi. Jadi inilah, ya, jamaah sekalian rahimakumullah, perlu mendapatkan perhatian penting dari kita. Kalau kita ingin motivasi diri kita, di antara sebab yang terbaik adalah selalu membaca kisah-kisah orang yang soleh. Membaca, pertama tentu kisah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Terutama kisah nabi kita yang mulia, yang sejarah hidup beliau penuh dengan kemuliaan akhlak, ya, keteguhan iman, ketekunan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu tentu saja kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para ulama, orang-orang yang soleh yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahum abarru hadhil ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u atharahum." Barang siapa di antara kamu yang ingin mengambil teladan, mengambil panutan, maka hendaknya dia mengambil teladan dari
para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena merekalah orang-orang yang terbaik hatinya di kalangan umat ini. Merekalah orang-orang yang paling paham tentang ilmu agama, paling mendalam ilmunya. Dan merekalah orang-orang yang paling sedikit sikap berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak kebaikan mereka. Baik, sekarang Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, teladan orang-orang yang soleh ini dalam kebaikan. Kita ingin bisa meniru mereka. Kita semua yakin tidak ada seorang pun di antara kita ya yang menginginkan dirinya menjadi orang yang buruk ibadahnya, buruk imannya, buruk akhlaknya. Pasti setiap manusia, apalagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menginginkan dia menjadi orang yang soleh, orang yang akhlaknya baik, apalagi imannya, tauhidnya kuat, rajin mengamalkan amalan soleh. Ya, kita semua inginkan ini. Setelah kita punya keinginan ini, kita juga punya satu keyakinan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk Al-Qur'an dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pembimbing dalam semua kebaikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan adalah Al-Qur'an. Tidak ada yang melebihi kebaikan Al-Qur'an dalam bimbingannya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalau kita ingin memotivasi diri kita dengan kebaikan, kita tidak perlu mencari jauh-jauh. Ayat Al-Quran adalah sebaik-baik pembimbing dalam kebaikan. Petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik pembimbing dalam kebaikan. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini adalah kita belajar agama Allah, kita pahami kandungan maknanya, kemudian kita berusaha mengamalkan, dan juga meneladani orang-orang sebelum kita yang telah mengamalkan agama ini dengan baik. Ingat, karena Al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad SAW disebut sebagai apa tadi? Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pembimbing. Berarti apa? Berarti kalau kita mempelajarinya dengan benar, mengikuti petunjuknya, maka ini akan mewujudkan kebaikan dalam diri kita. Baik itu kebaikan dalam ilmu, agar kita pahami agama dengan benar, juga kebaikan di dalam mengamalkannya. Kebaikan di dalam mengamalkannya. Jadi orang yang belajar agama dengan benar itu tidak akan salah dia dalam memahami agama. Terjadinya penyimpangan dalam memahami agama itu karena mereka tidak mengikuti pemahaman agama yang benar. Kita pernah ketahui contoh di dalam sejarah Islam. Ada yang namanya kelompok Khawarij. Kisah mereka disebutkan di dalam hadis yang sahih, di antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim. Mereka ini hidup di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Harusnya mereka menjadi generasi tabi'in, pengikut sahabat yang utama. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyelisihi petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka tidak memahami Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Akhirnya mereka menyimpang dalam agama. Bahkan mereka menjadi kelompok yang pertama menyempal dari Islam.
Pemahaman mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah dengan cara mengkafirkan. Pemahaman mereka adalah ya, meyakini perbuatan dosa besar bisa menjadikan hancur iman seseorang, bahkan dia kekal di dalam neraka. Ini yang menjadikan mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin, naudzubillahi min dzalik. Jadi ini karena salah mengambil sumber kebaikan, tidak mengambil teladan dari orang-orang yang baik sebelum kita, akhirnya terjadi penyimpangan seperti yang terjadi pada orang-orang Khawarij ini. Sementara kalau kita belajar Islam yang benar, kita lihat buktinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat An-Najm ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabat kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Allah sebutkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disucikan dari dua bentuk penyimpangan. Dhalla, ad-dhalal ini penyimpangan dalam memahami agama. Kesalahan dalam memahami agama, yakni kerusakan dalam ilmu. Yang kedua, wa ma ghawa, dan tidak menyimpang. Al-ghiwayah ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, artinya adalah penyimpangan dalam mengamalkan agama. Ada orang yang mungkin dia berilmu, banyak hafalannya, banyak tahu dalil, tapi tidak semangat mengamalkan agama. Ini tidak ada pada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Karena Allah mensucikan petunjuk beliau dari dua penyakit ini. Penyakit ilmu tidak benar, tidak paham agama. Yang kedua penyakit tidak semangat mengamalkan agama. Ternyata ini tidak ada pada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mempertegas hal ini ketika menjelaskan tentang petunjuknya khulafa ar-rasyidin. Kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk mereka? Di dalam hadis yang sahih yang kita kenal bersama riwayat sahabat Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh." Maka hendaknya kalian mengikuti petunjukku, petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan petunjuknya para khulafa ar-rasyidin, para sahabat-sahabat yang utama. Mereka disebutkan sebagai apa? Khulafa, khalifah-khalifah, pengganti Nabi SAW dalam memimpin kaum muslimin dalam menyebarkan Islam. Sifatnya dua khalifah ini, ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rasyidin artinya yang punya bimbingan. Al-mahdiyyin artinya yang mendapatkan hidayah. Kalau antum sekedar buka kamus, diartikan para khalifah-khalifah yang memberikan bimbingan dan memberikan hidayah. Ternyata secara detail ada perbedaan di antara keduanya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ar-rusydu itu maksudnya bimbingan dalam mengamalkan agama. Al-huda, hidayah, itu bimbingan dalam memahami, bisa mengetahui ilmu agama dengan benar. Subhanallah. Jadi sunnah Rasulullah SAW, kalau kita pelajari dengan benar apa? Menjadikan ilmu kita tinggi, menjadikan pemahaman agama kita benar. Di samping itu, kita akan semangat mengamalkan agama. Demikian pula sunnah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, ada bimbingan mengamalkan agama dan ada bimbingan bisa memahami dan mendalami ilmu agama dengan benar. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang kita lihat buktinya.
Kita lihat buktinya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan para ulama terdahulu. Waktu kita baca biografi mereka, bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu, pasti luar biasa. Iya kan? Kita ketahui sebagian dari sahabat saja, mungkin antum pernah dengar hadisnya dalam Sahih Bukhari. Seperti Umar ibn Khattab melakukan tanawub, bergantian, bergiliran dalam mendatangi majelis ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tetangganya dia bergantian. Kalau tetangganya bekerja, dia yang datang. Kalau besoknya dia yang bekerja, tetangganya yang datang. Kemudian saling menyampaikan apa yang tadi mereka dengarkan. Kita tahu para ulama salaf adalah orang-orang yang hafalannya terhadap hadis Rasulullah SAW sangat kuat. Ya, para ulama tabi'in seperti Imam Muhammad ibnu Sirin, Sa'id ibnu Musayyab, Sulaiman ibnu Yasar, Al-Hasan Al-Basri, kemudian Al-Qamah dan yang lainnya. Ini semua tokoh-tokoh utama dalam masalah periwayatan hadis. Sehingga hadis mereka selalu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pilihan yang utama. Kenapa? Ketelitian mereka dalam hafalannya itu sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Antum pernah tahu contoh. Imam Az-Zahabi, ya, ulama ahlul hadis yang terkenal, yang beliau hidup di masa-masa dekat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Imam Az-Zahabi itu pernah menjelaskan, sewaktu dia menjelaskan tentang para ulama yang menjadi rawi-rawi hadis di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ya, kan kita dengar kalau para ulama ahli jarh wa ta'dil yang suka mengkritik rawi, menyebutkan ada yang lemah hafalannya, ada yang matruk ditinggalkan riwayatnya, ada yang dia riwayatnya tapi ada kelalaian padanya atau kelemahannya ringan. Ya, baik. Mungkin kita bayangkan supaya kita tidak salah paham, kita bayangkan ulama ini lemah hafalannya. Kita anggap seperti kita. Ya, baru hafal langsung lupa. Atau kita menghafal satu, banyak yang kita lupakan setelah itu. Diterangkan oleh Imam Az-Zahabi agar kita tidak salah paham, beliau menyebutkan, ya, kurang lebih mana ucapannya, ulama di zaman kita, di zaman Imam Az-Zahabi, yang paling kuat saja hafalannya kalau dibandingkan dengan ulama-ulama perawi hadis, itu kedudukannya adalah sebagai orang yang paling lemah hafalannya. Coba kita bayangkan, di zamannya Imam Az-Zahabi ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah antum ketahui, kalau dia mendengarkan satu ucapan, dia langsung hafal. Ya, ini seperti rekaman. Ya, pernah satu ketika beliau mampir ke sebuah daerah, yang daerah ini negeri asing, yang dia tidak paham bahasanya. Ketika dia sedang berdiri di satu tempat, tiba-tiba ada dua orang yang bertengkar dengan bahasa yang asing. Beliau tidak tahu bahasanya. Dua orang bertengkar, ternyata dua orang ini kemudian mengajukan perkaranya di pengadilan, dicari sama hakimnya, mana saksinya. Tidak ada kecuali seorang asing, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau datang memberikan kesaksian, dia hafal semua ucapan kedua orang ini, padahal dia tidak tahu artinya. Dan hanya sekali dengar. Dia sebutkan yang ini mengatakan seperti ini, yang ini mengatakan seperti ini, bahasa asing. Yakni hafalan mereka seperti rekaman. Kata Imam Az-Zahabi, orang yang paling hafal di zaman kami, kedudukannya seperti orang yang paling lemah hafalannya di zaman para ulama periwayatan hadis. Mereka luar biasa dalam masalah ilmu. Ya. Jadi di sini menunjukkan karena mereka belajar sunnah Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh, ternyata mereka menjadi orang-orang yang merupakan rujukan utama dalam menguasai ilmu agama. Dalam menguasai ilmu agama. Bagaimana mereka tekunnya dalam belajar hadis, mencatatnya, ya, kemudian menjaga hafalannya. Ditambah lagi bukti apa yang tadi kita terangkan, bahwa petunjuk Nabi Muhammad SAW membimbing dalam ilmu dan amal. Para ulama-ulama besar ini
yang terkenal dengan kekuatan hafalan mereka, kedalaman ilmu mereka, ternyata mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, ahli zuhud, dan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu mereka. Coba kita ambil contoh. Ada Imam Muhammad ibnu Sirin. Imam tabi'in yang terkenal. Sering dinukil ucapannya tentang kewajiban berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad ibnu Sirin adalah seorang pedagang di pasar. Antum tahu pasar banyak kesibukan, iya kan? Kelalaian. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pasar dalam hadis riwayat Imam Muslim? Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghaduha ilallahi aswaquha. Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid-masjid. Dan yang paling dibenci apa? Pasar-pasar. Karena tempat melalaikan. Jadi bisa dibayangkan orang di pasar, ya kalau dia tidak sering berzikir kepada Allah, maka dia akan terlalaikan. Kesibukan berjual beli, menghitung keuntungan. Ini sebabnya kenapa waktu kita masuk pasar disunnahkan membaca zikir. Seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW supaya memudahkan kita agar tidak lalai. Nah, Imam Muhammad ibnu Sirin, tabi'in yang terkenal ini adalah seorang pedagang di pasar. Ternyata ketika dia berada di pasar pun, beliau selalu mengisi waktunya dengan hal-hal yang merupakan ibadah. Rajin berzikir, membaca Al-Quran, selalu mengamalkan ibadah-ibadah dan ketaatan. Sampai-sampai ada seorang muridnya, imam juga dari kalangan tabi'ut tabi'in, Abu Awana al-Yashkuri berkata, Ra'aitu Muhammad ibn Sirin wa ma ra'ahu ahadun illa dzakarallaha azza wa jal. Saya pernah melihat Imam Muhammad ibn Sirin di pasar dan tidak ada seorang pun yang melihat beliau kecuali orang itu akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketekunan beliau beribadah sampai di pasar. Ya ini kan sekarang wajar. Kita melihat orang di masjid ingat Allah, wajar kan? Tapi melihat orang di pasar ingat Allah, ini kan yang luar biasa. Ya, sampai bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Sahihah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Auliya Allahi humul ladzina idza ru'u dzukirallahu azza wa jal. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang ketika kita memandang mereka, kita akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ulama salaf seperti ini. Penampilan mereka, keseharian mereka. Ya, mereka ada yang keras ketika membantah penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah. Tapi mereka ternyata dalam hal ibadah adalah orang-orang yang tekun, selalu berzikir kepada Allah, selalu mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran, beribadah, kemudian zuhud dalam kehidupan di dunia. Sehingga orang yang melihat mereka akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh tabi'in yang mulia, Imam Muhammad ibnu Sirin. Jadi ini bukti bahwa ketika mereka belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah membimbing mereka bukan cuma dari segi dijadikan ilmu mereka dalam, hafalan mereka terhadap Al-Quran, terhadap hadis sangat kuat. Ternyata bimbingan mereka juga ada pada pengamalan agama, rajin berzikir kepada Allah, rajin membaca Al-Quran dan menunaikan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah. Contoh berikutnya. Ada seorang tabi'in yang mulia, juga termasuk perawi hadis yang terpercaya. Hadisnya selalu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Ar-Rabi ibnu Khuthaim Al-Kufi. Ini salah satu di antara murid utama dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tadi kalau Muhammad ibnu Sirin kan termasuk Abu Hurairah adalah gurunya, ya, termasuk Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang utama. Kalau ini dari penduduk Kufah, Ar-Rabi ibnu Khuthaim ini, dia adalah murid dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ar-Rabi ibnu Khuthaim tentu orang yang berilmu, riwayatnya sangat kuat, hafalannya sangat cermat.
Ternyata di samping itu ketekunannya beribadah luar biasa. Ya, rajin beribadah, zuhud, rajin berzikir, membaca Al-Quran. Satu saat guru beliau Abdullah bin Mas'ud ya berkata kepada Ar-Rabi ibnu Huthaim, dia mengatakan, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka." Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, pasti dia akan mencintaimu. Ini kata Ibnu Mas'ud. Yang kita tahu beliau adalah berguru langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, dia akan mencintaimu. Ini yang puji gurunya. Dan gurunya ini adalah sahabat yang utama. Antum tahu, Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang digelari oleh para sahabat yang lain, yushabbahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa dallihi wa samti. Ibnu Mas'ud itu selalu diserupakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tingkah laku beliau, dalam petunjuk beliau, dalam akhlak beliau. Ibnu Mas'ud ini sahabat yang mulia yang terkenal dengan keutamaannya. Dia memuji muridnya dengan mengatakan tadi, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, dia akan mencintaimu. Ini menunjukkan apa? Muridnya ini adalah orang yang belajar ilmu dan belajar amal. Ini merupakan dalil apa? Bahwa kalau kita belajar sunnah dengan benar, kita akan terbimbing dalam ilmu pemahaman yang benar, juga akan terbimbing dalam apa? Semangat mengamalkan kebaikan. Terbukti dari orang-orang yang soleh sebelum kita telah merasakan atau mempraktekkan hal ini. Contoh yang ketiga. Dari penduduk Basrah. Ya, yang berguru kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik kita tahu satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Ada 7, tentu yang paling banyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Termasuk yang 7 ini adalah Anas bin Malik. Ya, ada Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Aisyah, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, 7 ke 7 ini adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Anas bin Malik. Kalau kita lihat rawi-rawi yang meriwayatkan hadis lewat jalur beliau dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu banyak. Banyak rawi yang datang berguru kepada beliau untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara semua muridnya yang kedudukan riwayatnya selalu nomor 1 yang paling diutamakan. Jadi kalau antum nanti pernah belajar tentang rawi-rawi hadis dan kedudukannya, itu mereka punya tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama ini selalu dipilih oleh Imam Bukhari, yang diutamakan di dalam Sahih Bukhari, makanya dia tingkat sahihnya paling tinggi. Ya, karena yang tingkatan nomor 1 ini adalah yang paling kuat hafalannya, kemudian paling lama berguru dengan sahabat tersebut. Ada tingkatan yang kedua mungkin kuat hafalannya, tapi waktu bergurunya tidak begitu lama. Seterusnya sampai yang lemah. Begitu. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di antara semua muridnya dari kalangan tabi'in yang paling utama riwayat mereka, sampai kalau terjadi perselisihan riwayat, para ulama selalu mendahulukan riwayat dari muridnya ini. Ya. Muridnya ini adalah tabi'in yang terkenal yang bernama Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Thabit ibnu Aslam al-Bunani al-Basri, dari penduduk Basrah. Ya. Ini masalah riwayat hadisnya luar biasa. Sangat teliti, sangat cermat. Tadi kita katakan kalau terjadi perselisihan di antara murid-muridnya Anas bin Malik dalam satu riwayat, ulama menguatkan riwayatnya Thabit al-Bunani ini yang benar, ini yang didahulukan. Ternyata beliau yang seperti ini ilmunya, bagaimana dalam mengamalkan kebaikan? Orang yang sangat tekun dalam beribadah, zuhud dalam kehidupan di dunia, rajin berzikir, rajin membaca Al-Quran.
benar-benar panutan, teladan dalam kebaikan. Sampai-sampai Anas bin Malik, gurunya lagi yang memuji. Gurunya ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah memujinya. Yakni satu saat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lisyarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan sekaligus penutup pintu-pintu keburukan. Ya. Sampai hadisnya sampai selesai, hadisnya panjang, ya. Dalam sebagian riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu setelah menyampaikan hadis ini, beliau langsung menoleh kepada muridnya tadi, Thabit Al-Bunani, dan berkata, "Wa Thabit Al-Bunani min mafatihil khair." Dan Thabit Al-Bunani ini adalah termasuk orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Coba antum perhatikan, ya. Kalau seseorang dipuji sama orang yang di bawah dia, itu wajar karena orang di bawah ini belum tentu tahu keutamaan. Seperti anak TK memuji anak SD. Dia bisa membaca karena dia belum bisa membaca. Tapi kalau yang memuji adalah orang yang di atas dia, baru ini yang luar biasa. Karena orang ini sudah mengetahui keutamaan dan kemuliaan. Memuji muridnya berarti muridnya ini luar biasa. Anas bin Malik sewaktu menyebutkan hadis tadi, kita tahu hadis ini tentang orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Dia contohkan muridnya sendiri, Thabit Al-Bunani. Menunjukkan muridnya ini adalah orang yang ilmunya tinggi, pemahaman agamanya benar dan kuat. Sekaligus dia adalah orang yang semangat dalam menjalankan agama, semangat mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, orang yang zuhud dalam kehidupan di dunia, dan seorang yang benar-benar mempraktekkan ilmunya. Makanya hadis ini juga menjadi dalil. Kalau kita ingin mencari orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, apa artinya? Antum, seseorang kadang-kadang dia ingin baik. Tapi untuk terbuka kebaikan dalam dirinya, dia perlu motivasi kayak tadi. Dia perlu meneladani, mencontoh orang lain. Makanya dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dia akan terpengaruh. Orang yang soleh kalau kita dekat dengan mereka, kita lihat, dengarkan nasihatnya, kita lihat dia berbuat baik, kita semangat berbuat kebaikan. Hadis ini menyebutkan ada orang-orang yang seperti ini kalau kita dekat dengannya, pintu-pintu kebaikan mudah terbuka, pintu-pintu keburukan mudah tertutup. Ya, tadi contohnya adalah Thabit Al-Bunani, maka berarti ini juga menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan orang-orang yang seperti ini, keutamaannya, adanya atau kita akan dapatkan mereka di mana? Di majelis ilmu. Di majelis ilmu. Mereka adalah orang-orang yang suka menghadiri majelis ilmu, yang suka datang ke pengajian untuk mendengarkan kajian tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang jelas ini juga contoh yang menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar para ulama salaf dulu ketika belajar agama, karena belajarnya dari sumber yang benar. Dari Al-Quran, dari hadits-hadits Rasulullah SAW. Kemudian mereka belajar dari para sahabat Nabi SAW. Akhirnya hasilnya apa? Hasilnya ilmunya kuat, pemahamannya lurus. Di samping itu juga amal-amal kebaikan yang mereka amalkan, rajin, semangat, senantiasa mempraktekkan ilmu sebagaimana yang mereka pelajari
dari guru-guru mereka sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah keutamaan belajar ilmu agama dari sumber yang benar. Ada nih. Nah, cukup dulu. Setelah selesai gitu. Setelah adzan. Oh, ya, baik. Kita adzan dulu, kemudian kita teruskan setelah selesai adzan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, mohon untuk tenang dulu, kita lanjutkan pengajian kita. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, setelah tadi kita sebutkan tentang contoh-contoh dari kehidupan para salaf rahimahumullahu ta'ala, bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa untuk kita bisa memperbaiki diri kita dalam pemahaman dan pengamalan agama, maka setelah memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang usaha yang harus kita lakukan adalah dengan mempelajari agama ini melalui pemahaman yang benar, mengkaji agama ini dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak asing bagi kita semua, inilah makna sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan dalam memahami agama dan mengamalkan agama. Tentu kebaikan yang sesungguhnya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia faqih, paham dalam urusan agamanya. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, ya, membangkitkan potensi pada diri kita agar semangat berbuat baik juga tentu setelah taufik dari Allah, kita usahakan dengan apa? Selalu meneladani orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, juga selalu bergaul dengan mereka. Manusia bisa jadi dia lemah ketika sendirian, tapi ketika dia meneladani atau berkumpul dengan orang yang soleh, dengan sebab itu dia akan dapatkan bimbingan, melihat contoh nyata langsung yang ini akan membangkitkan semangat dalam dirinya untuk mengikuti kebaikan yang mereka lakukan. Itulah sebabnya kenapa di dalam Islam kita diperintahkan berteman dengan orang-orang yang soleh. Antum masih ingat atau pernah dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, kisah tentang seorang Bani Israel yang membunuh 99 nyawa. Dia ingin bertobat. Dia datanglah kepada seorang ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Dia bertanya, apakah dia masih punya kesempatan bertobat? Dikatakan tidak ada lagi kesempatan dia bertobat, karena telah membunuh 99 nyawa. Akhirnya dibunuh sekalian ahli ibadah tersebut. Jadi 100 nyawa. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling berilmu di antara yang manusia yang ada saat itu. Ditunjukkanlah dia kepada seorang yang berilmu dan dia bertanya, "Hal min taubah?" Apakah saya masih punya kesempatan bertobat? Maka orang yang berilmu ini menjawab dengan ilmunya, "Na'am, wa man yaqulu bainaka wa bainaha?" Iya. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kamu dari bertobat kepada Allah. Kemudian orang yang berilmu ini menasihati orang tadi. Dia mengatakan, "Idhhab ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah. Fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardusu." Caranya kamu pergilah ke tempat ini, pergilah ke negeri ini, karena di sana banyak orang-orang yang soleh, yang rajin beribadah kepada Allah,
kamu bisa ikut beribadah kepada Allah dengan mereka dan jangan kembali ke tempatmu, ke kampungmu, karena itu adalah tempat yang buruk. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi orang ini saja yang kejahatannya sangat banyak, membunuh 100 nyawa, ya, dianjurkan dia supaya motivasi kebaikannya semakin meningkat sesuai dengan keinginannya bertobat dan keburukannya semakin hilang, disuruh dia tinggal dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena di sini ada unsur, ya, mengambil teladan dari mereka. Nah sekarang, tadi sudah kita bahas dari kisahnya Anas bin Malik dengan Thabit al-Bunani, bahwa orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan, adanya di majelis ilmu. Ya, maka kita bergaul dengan orang-orang yang rajin mengikuti pengajian, yang rajin hadir di masjid, yang rajin menghadiri pelajaran membaca Al-Quran yang benar, pelajaran tentang tafsirnya. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini akan membangkitkan motivasi kebaikan pada diri kita. Ini yang berusaha kita harus lakukan. Kemudian, tentu saja, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di antara manfaat besar yang kita akan dapatkan dengan selalu meneladani orang-orang yang baik, ya, selalu membaca biografi sejarah hidup para nabi dan para rasul, utamanya nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya, di samping memotivasi kita untuk meneladani mereka, juga yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Menumbuhkan rasa cinta kita kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Apakah utamaannya orang yang mencintai orang yang soleh? Apakah utamanya orang yang mencintai para sahabat Nabi SAW? Keutamaannya jelas, dia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang Arab dusun yang datang bertanya kepada beliau, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wa madza a'datta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat ini? Maka orang Arab Badui ini berkata, "La syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah." Tidak banyak persiapanku, akan tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika itulah Rasulullah SAW bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Cinta ini adalah amalan hati. Kalau kita mencintai orang-orang yang soleh dengan jujur dari hati kita, sampai pun amal anggota badan kita belum seperti mereka, tetap dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dikumpulkan bersama mereka di surga nanti dengan rahmat dan taufiknya. Makanya ini satu keutamaan yang besar kalau kita selalu meneladani kebaikan dari orang-orang yang soleh, ya. Ketika meriwayatkan hadis ini, hadis tadi, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang merupakan rawinya berkata, "Fama farihna bi syai'in ba'dal Islam, farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta." Kami para sahabat tidak pernah merasakan satu kegembiraan setelah masuk Islam seperti gembiranya kami ketika mendengarkan hadis ini, engkau akan dikumpulkan bersama yang kamu cintai di surga nanti. Kata Anas bin Malik kemudian, "Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim." Maka aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan aku berharap Allah mengumpulkan aku bersama mereka dengan kecintaan kepada mereka, meskipun aku belum bisa mengamalkan amalan seperti yang mereka lakukan. Jadi subhanallah, kita yang lemah dalam amal, lemah dalam ilmu, bagaimana caranya agar kita bisa
dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang selalu kita berusaha mengikuti jalan mereka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya tentu saja. Kemudian dengan apa yang disebutkan di dalam hadis ini, cintai mereka dengan jujur. Kenali keutamaan mereka agar kita semakin mencintai mereka. Utamanya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka meskipun kita belum bisa mengamalkan amal-amal yang luar biasa yang mereka lakukan, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kesungguhan cinta kita, kita akan bisa dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat nanti. Tentu saja ini merupakan keutamaan yang besar dan pastinya ini merupakan dambaan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Oleh karena itulah, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah manfaatnya kita bersabar, belajar agama dan meneladani orang-orang yang baik. Ya, siapapun kita pasti punya kekurangan. Bagaimana caranya kita menghilangkan kekurangan kita kalau kita juga tidak berdoa kepada Allah, tidak juga memperbaiki diri kita dengan belajar agama, kemudian kita tidak memotivasi diri kita dengan meneladani orang-orang yang baik. Ya, Islam alhamdulillah petunjuknya sempurna. Tinggal kita yang mau mengikutinya atau tidak. Makanya dengan kajian ini semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita terbuka untuk lebih semangat belajar agama, ya, dan lebih banyak mengisi waktu kita untuk meneladani, membaca kisah-kisah dari orang-orang yang soleh sebelum kita, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian juga para ulama ahlu sunnah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Dengan sebab ini insya Allah, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyelisihi janjinya. Dengan sebab ini insya Allah kebaikan-kebaikan akan mudah terbuka pada diri kita. Barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Demikianlah yang bisa ana sampaikan di dalam kajian di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas petunjuk Islam, di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Demikianlah, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan. Saya persilakan di waktu yang masih tersisa, mungkin sekitar 10 menit, ya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Bisa menjelaskan tentang ini kalau sama taufik sama atau tidak? Jadi Rasyidin ar-rusydu dengan al-huda, hidayah. Kan saya bilang tadi itu terjemahannya dalam bahasa kita agar mudah kita membedakan. Bimbingan sama hidayah. Sebenarnya secara arti juga sama. Begini. Kalimat seperti ini sama dengan Islam dan iman, fakir dan miskin. Istilahnya dalam kata para ulama, idza ijtama'a aftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua kalimat yang kalau dikumpulkan terpisah artinya, kalau dipisahkan bersatu artinya, begitu. Kalau kita bilang Islam, apa itu Islam? Islam itu mencakup semua petunjuk yang diturunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, berarti mencakup iman, mencakup ihsan, mencakup semua. Kalau kita ditanya secara tersendiri, apa itu iman? Iman itu adalah semua pelaksanaan syariat Islam, termasuk Islam di dalamnya ihsan, ikhlas, semua. Jadi kalau tersendiri artinya mencakup semua. Tapi kalau disebutkan dua-duanya Islam dan iman, maka biasanya Islam diartikan hal-hal yang berhubungan dengan pengamalan Islam secara lahir. Ya, makanya disebut dalam rukun Islam yang 5. Iman berhubungan dengan keyakinan di dalam hati. Itu untuk membedakan keduanya ketika disebutkan dua-duanya. Sama dengan masalah tadi, al-huda dengan ar-rusydu. Kalau disebutkan salah satunya, maka mencakup arti keduanya. Al-huda, petunjuk, artinya petunjuk dalam ilmu dan amal.
Ar-rusydu juga seperti itu. Tapi kalau dipisahkan, ya tadi seperti keterangan Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighathatul Lahfan tadi, al-huda itu petunjuk dalam ilmu, ar-rusydu itu petunjuk dalam mengamalkan ilmu. Makanya karena ini disebutkan ada pada petunjuk Nabi Muhammad SAW dan ada pada petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun taufik, taufik itu adalah ya ilham kebaikan yang Allah masukkan ke dalam hati kita. Hati yang dibukakan untuk menerima kebaikan. Ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sementara yang ada di tangan manusia hanya bisa melakukan sebab. Jadi dengan kita mengajarkan ilmu yang benar, ini sebab untuk orang itu mendapatkan hidayah. Dengan kita mengajarkan orang untuk memotivasi orang untuk beramal, ini sebab supaya orang itu mendapatkan hidayah. Jadi hubungannya sebab akibat. Karena kalau taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, ya. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan mungkin orang itu mendapatkan taufik. Kita ingat waktu Rasulullah SAW ingin mendakwai pamannya Abu Talib untuk masuk Islam, ternyata dia menolak. Ketika itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah, artinya hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi kalau untuk hidayah taufik itu hanya ada di tangan Allah. Kita bisa memberikan hidayah, artinya memberikan bimbingan, menjelaskan sebab-sebab kebaikan yang ini merupakan sebab ya untuk mendapatkan hidayah. Tapi kembali lagi semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, bagaimana cara agar kita mudah menghafal dan mengamalkannya? Ya, tadi yang kita bahas adalah itu. Dari kajian kita. Agar kita mudah menghafal, pertama kita mohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan memiliki ilmu. Kemudian kita berusaha belajar. Kita berusaha mempraktekkan cara-cara menghafal seperti kita mengulang-ulangi. Dan yang paling penting juga agar kita mudah menghafal adalah kita ya memahami artinya. Memahami artinya. Kalau seperti hal-hal yang tertentu misalnya berhubungan dengan zikir atau doa ya, untuk memudahkan kita menghafalnya kita langsung praktekkan. Zikir misalnya atau doa kita tulis. Nanti di waktu-waktu kita baca. Lama-kelamaan kita akan hafal. Dulu para ulama ya seperti pernyataan Imam Asy-Sya'bi, kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bihi. Kami dulu menjadikan ya menjadikan penolong bagi kami untuk mudah menghafal hadis dengan mempraktekannya, dengan mengamalkannya. Orang mengamalkan sesuatu dia akan lebih mudah untuk menghafal ilmu tersebut. Nah, barakallahu fikum. Silakan, masih ada yang lain? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau ya tentang hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sahih Muslim ya. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ya. Ini maksudnya adalah ilmu agama. Orang yang menempuh satu jalan, menghadiri majelis ilmu atau membaca Al-Quran, kemudian merenungkan isinya, membaca tafsirnya, ini merupakan pembimbing dia untuk menuju surga. Karena ilmu agama itu akan membimbing seseorang untuk memperbaiki imannya, menjadikan dia takut kepada Allah, membimbing dia untuk semangat beramal seperti yang tadi kita bahas. Maka dengan sebab ini dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menempuh jalan menuju surga. Makanya Al-Quran dan hadis disebut sebagai dalil. Dalil adalah pembimbing.
Dalil adalah petunjuk arah agar kita bisa mengikuti arah jalan yang lurus yang akan menyampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, baik, cukup sampai di sini mungkin ya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.